Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabi mustafa wa ala alihi sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allah Ta'ala bil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun minal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu bikum amrani ma tasamatu bihi ma la tadilu abada. Kitabullah wa sunnatur rasul. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku hamba yang dhaif, hatinya kita memanjatkan segala puja puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis sama wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi berserta isinya, senantiasa melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita selaku hambanya, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, sehingga bisa melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan nabi akhir zaman yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak kita selaku umatnya. Hendaknya dalam hidup dan kehidupan kita senantiasa mempermani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya untuk kita aplikasikan kepada diri kita, kepada keluarga kita, tetangga, masyarakat, lebih-lebih dalam berbangsa, bernegara. Lebih dari itu, sebagai tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, kiranya perbanyak membaca salawat. Jamaah rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada kali ini saya mengambil judul tentang keutamaan hari Jumat. Sebelum khotib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khotib mengajak pada diri khotib khususnya umumnya kepada kita sekalian agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin penuh kesabaran melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa memberikan kepada kita kebahagiaan, memberikan kesejahteraan, memberikan keuntungan, untung di dunia ini, untung pula kelak di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita selaku hambanya agar selalu untuk beribadah kepada wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada. Ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat, kesehatan, dan seluruh anggota tubuh kita dalam keadaan sehat. Lain syakartum la'azidannakum wa laqad inna asabillahi syadid. Orang yang pandai bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang kufur
atas apa-apa yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka asbabullah yang sangat pedih. Jemaah rahimakumullah, keutamaan hari Jumat merupakan sayyidul ayyam, yakni penghulu seluruh hari. Keistimewaan yang pertama, Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Di hari Jumat juga Nabi Adam alaihissalam memasuki surga dan keluar dari surga karena telah melarang atas perintah Allah Subhanahu wa taala agar tidak memakan buah yang dilarang, yakni buah khuldi, dan Nabi Adam alaihissalam memakan buah itu sehingga Allah Subhanahu wa taala murka menaikkan Nabi Adam alaihissalam ke bumi. Keistimewaan yang ketiga, di hari Jumat merupakan hari raya umat muslim, dan hari Jumat mempunyai keistimewaan apabila seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas, mengharapkan dikabulkan doa-doa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Ud'uni astajib lakum, kewajiban kita selaku hamba Allah yang doib ini berdoa kepada Allah, dan insya Allah doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa di hari Jumat yang makbul, yakni sesudah asar sebelum maghrib. Dan keistimewaan berikutnya, kiamat pun akan terjadi pada hari Jumat. Jemaah Jumat rahimakumullah, apabila hari Jumat tiba, maka malaikat Jibril alaihissalam melaksanakan azan. Malaikat Mikail menjadi khatib, malaikat Israfil menjadi imam solat, dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang lain menjadi jamaah. Lalu berkata malaikat Jibril, pahala azan saya akan saya berikan kepada orang-orang yang bertugas menjadi azan di hari Jumat. Berkata malaikat Mikail, pahala khatib saya akan saya hibahkan, akan saya berikan pahala itu kepada orang yang bertugas menjadi khatib di hari Jumat. Dan berkata malaikat Israfil, pahala imam saya akan saya berikan kepada orang yang menjadi imam di hari Jumat. Dan berkata para malaikat-malaikat lain sebagai jamaah akan memberikan pahala itu kepada orang yang berjamaah di hari Jumat. Jemaah-jemaah rahimakumullah, kita sebelum melaksanakan sholat Jumat dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW agar kita mandi wajib husnul janabah ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib mandi janabah. Artinya apabila seseorang itu merutinitaskan mandi sebelum berangkat ke masjid hari Jumat, maka pahalanya berlipat-lipat ganda dibandingkan hari-hari yang lain. Jemaah rahimakumullah, yang kedua yang harus kita lakukan di hari Jumat, yang pertama adalah bersedekah. Sesungguhnya sedekah itu ada dua macam. Ada sedekah yang di dalam dan ada sedekah yang keluar. Sedekah yang di dalam untuk jasad kita, anggota tubuh kita, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk bersedekah. Yang apabila seseorang itu melaksanakan sholat sunat duha 2 rakaat jam 7, setengah 8, jam 8 atau setengah 9 ketika naik duha, maka 360 ruas tulang yang ada pada diri kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki sudah dianggap bersedekah. Sedekah yang keluar adalah kita membantu orang lain. Karena orang yang bersedekah di hari Jumat ini berbeda di hari-hari lain. Berlipat ganda pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan apapun bentuknya. Mengajak kebaikan sedekah, menolong seseorang sedekah,
mempermudah seseorang dalam kegiatan apapun ini merupakan sedekah, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala nilai pahala. Dan perlindungan orang yang senantiasa berbagi kepada orang lain, sesungguhnya di padang mahsyar nanti orang tersebut, ketika yang lain dalam keadaan haus dan lapar, ketika yang lain dalam keadaan panas, maka orang yang senantiasa bersedekah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan dinaungi oleh Allah, sehingga orang yang lain lapar dia kenyang, yang lain haus dia tidak haus. Jemaah-jemaah rahimakumullah, yang ketiga adalah dengan kita bersedekah di hari Jumat, karena ini merupakan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penghuni kubur senantiasa memanggil Allah Subhanahu wa taala, berteriak, Allahumma arjina ya Allah, Allahumma arjina ya Allah, keluarkan kami ya Allah dalam kubur ini ke dunia hanya sedetik saja. Apakah mereka melaksanakan sholat? Tidak. Melaksanakan ibadah haji umroh? Tidak. Cuman yang diharapkan penghuni kubur meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dari kubur ke bumi walaupun sedetik, hanya bersedekah saja. Rupanya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh kubur adalah sedekah. Lebih daripada itu, senantiasa kita untuk mengingat Nabi kita Muhammad SAW berbanyak membaca selawat, membaca surat Al-Kahfi. Apabila itu dirutinitaskan kita setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan batin, akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan kita akan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, orang yang muttaqin, orang yang betul-betul beriman, mengabdikan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, Allah akan memberikan derajat yang paling tinggi, yakni husnul khotimah, mati yang baik, mati yang menyenangkan, mati yang mengembirakan, mati di jalan Allah, dan surga tempatnya. Saudaraku sekalian, jemaah-jemaah rahimakumullah, ini saja pesan-pesan agama secara singkat. Mudah-mudahan kita tahap demi tahap untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan, bisa melaksanakan aktivitas di hari Jumat, melaksanakan salat Jumat berjamaah, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sedekah di hari Jumat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwa faqad fasal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha bi husnil khotimah. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana salamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wa la akbar, Allahu akbar, aqimis shalah.